Saudara-saudara sekalian, terutama para petani, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah tulang punggung bangsa dan negara. Banyak pihak, terutama elit-elit yang di Jakarta itu, elit-elit kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Karena itu hari ini saya sangat bahagia. Saya menerima mandat Oktober 20. Mungkin sekarang baru masuk bulan ke-6. Tapi dengan niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanah oleh rakyat, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pinter. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Ini saya lihat Kang Deddy lulusan mana, Kang Deddy? Bukan dari Amerika atau dari, bukan? Oh Purwakarta. Ini Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga, bukan, di kampung. Ini orang kampung semua yang kerja ini cuma. Pak Zulkifli dari mana, Pak Zulkifli? Lampung. Anda nggak ke Oxford atau ke kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka berasal dari rakyat. Saya mantan prajurit. Saya merasakan sebagai prajurit yang memberi makan kita itu ya para petani. Hidupnya susah, masih bisa menyisihkan sebagian untuk mendukung tentara. Saya merasakan tahun 70, 71, 72 banyak yang merasakan. Kalau kita operasi di mana-mana, rakyat yang membantu kita. Rakyat yang hidupnya susah, tapi masih terus. Mereka lebih patriotik dari banyak orang. Jadi saudara-saudara, hari ini saya bahagia, ini kerja keras kita semua. Tapi ini saya anggap awalan yang bagus. Harus kita capai yang lebih baik lagi. Saya senang tadi dapat berita, dapat laporan dari Gubernur Jawa Timur, dari Bupati Ngawi, Bupati Ngawi ya, yang petaninya melaporkan bahwa hasil produksi meningkat, tapi penggunaan pupuk minim atau berkurang. Nah, ini yang kita inginkan. Dan ini nanti saya kira Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Direktur Utama Bulog, nanti juga Agrinas dan sebagainya, Panglima TNI, Kapolri, ini nanti akan uji coba. Ya, kita cari teknik-teknik, kita cari pengalaman dari mana-mana, dan kita saling nanti tukar-menukar pengalaman. Kita beri tahu semua teman-teman kita di kabupaten lain bagaimana kita bisa menggunakan pupuk-pupuk yang kita buat sendiri di kampung kita sendiri. Kita juga harus cari obat anti yang kita buat sendiri. Di daerah sini saya dapat laporan hama tikus yang sangat pelik masalahnya. Dan yang paling bagus sekarang katanya adalah burung hantu. Waduh, ini harga burung hantu naik dong kalau sekarang itu ya, kira-kira. Sekarang 150.000.
Lebih mahal dari enggak. Nanti saya bantu di sini ya. Saya bantu untuk berapa burung hantu yang saudara perlu. Ya, saya bantu. Benar ya. Perlu tambahan berapa burung hantu? 1.000 ekor. 1.000 ekor kali 150.000. 1.000 ekor. Berarti 150 juta. Baik, saya bantu. Hari ini juga. Ya. Ada pimpinan Gapoktan di sini ya? Hah? Ya, tolong ya. Jadi saya datang lagi nanti ada 1.000 burung hantu yang terbang-terbang ya. Hah? Sudah beranak ya? Oke. Wah, tapi nanti kabupaten lain minta burung hantu semua itu. Waduh. Yang punya hama tikus yang berbahaya, laporkan. Kita sama. Kesulitan saudara adalah kesulitan kita semua. Jangan kalau ada masalah kan, dan kita cari jalan keluar bersama. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita akan terus melakukan langkah-langkah, kebijakan-kebijakan. Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan. Kita harus menekan semua kebocoran. Kita harus mencegah korupsi di mana-mana. Terus-menerus saya pemerintah kita di mana-mana, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan sampai di desa, tidak boleh ada lagi praktek-praktek korupsi, praktek-praktek menyalahgunakan uang rakyat. Tidak boleh. Dan sekarang eranya, masanya adalah masa teknologi. Semua orang bisa laporan segera. Kadang-kadang capek juga saya, suatu daerah terpencil langsung lapor ke presiden. Apa boleh buat, ya kan? Apa boleh buat? Langsung saya kirim tim untuk lihat persoalannya. Ya. Tidak apa-apa, ini teknologi, bagus. Kalau ada korupsi langsung Anda video atau Anda rekam aja, langsung kirim, ya kan? Jadi supaya orang itu jerah. Kalau udah uang rakyat harus untuk rakyat. Uang itu dipakai untuk perbaiki kondisi, irigasi dan sebagainya, perbaikan sekolah. Saya senang tadi laporan dari Gubernur Jawa Barat, beliau sisihkan anggaran memperbaiki sekolah, memperbaiki irigasi dan sebagainya. Saya kira dengan kekuatan kita nanti insya Allah kita akan lihat hasil tidak lama lagi. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah apa yang kita capai sekarang sudah dirasakan, tapi terus kita tidak berhenti. Kita tahun ini akan membuka 80.000 koperasi. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti
koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar. Dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak. Saya setuju tadi ada perwakilan petani yang mengatakan kalau bisa langsung aja ke gapoktan ini kita usahakan ya.